Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Jumat 3 September 2021 berjudul Memahami atau Dipahami Tuhan. Saudara, mana yang benar? Kita harus memahami Tuhan atau kita dipahami Tuhan? Alias Tuhanlah yang harus memahami kita. Kalau mau jujur, banyak orang percaya, termasuk saudara dan saya, maunya Tuhan yang memahami kita. Buktinya apa? Ketika sakit, maunya Tuhan menyembuhkan. Ketika ada masalah, doanya minta Tuhan menyelesaikannya. Kalau anaknya bandel, suaminya kasar, atau mertuanya cerewet, maunya Tuhan ubahkan. Kenapa? Karena itu semua membuat hidupnya tidak nyaman, dan harusnya Tuhan memahaminya dan bertindak. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan, tidak memberi jalan keluar, tidak memulihkan, maka dipandang sebagai Tuhan yang tidak peduli dan tidak mengerti. Tuhan dipandang tidak mau memahami keadaannya. Memang hal itu tidak diucapkan secara langsung. Tetapi dari sikapnya yang tidak lagi berdoa, meninggalkan jam-jam ibadah dan persekutuan, itu jelas menunjukkan reaksi ketidakpuasan atas ketidakkepedulian Allah atas hidupnya. Tetapi, benarkah Tuhan tidak memahami kita? Tidak, saudara. Sebaliknya, Tuhan sangat memahami dan peduli atas keadaan kita. Tuhan sungguh mengasihi kita kok. Bahkan kasih-Nya begitu besar, sehingga Ia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi, pemahaman kepedulian Allah terhadap keadaan kita sesungguhnya sudah selesai dikerjakan Tuhan, yaitu melalui karya salib Kristus. Makanya adalah tidak tepat atau salah kalau kita mengukur kepedulian atau pemahaman Allah atas kita melalui hal-hal lahiriah. Tuhan itu sangat dan sudah memahami keadaan kita dengan memberikan peluang atau potensi agar kita bisa dikembalikan ke rancangan semula, bisa mengenakan kembali kodrat ilahi, bisa diselamatkan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah memahami Dia? Apakah kita juga sudah mengerti pikiran, perasaan, dan kehendak Allah? Nah, di sini harus diakui, banyak orang percaya sesungguhnya belum memahami Tuhan. Orang yang memahami Tuhan akan menyadari maksud dan tujuan salib Kristus atau keselamatan itu diadakan. Orang yang memahami arti keselamatan akan memberi diri untuk diselamatkan, untuk diubahkan, untuk menjadi serupa dengan Yesus. Seperti yang dituliskan dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa
dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku, orang percaya adalah umat pilihan, dikatakan dalam ayat tadi, yang sudah ditentukan standarnya, yaitu agar serupa dengan Yesus. Lah, banyak orang percaya tidak menyadari akan hal ini. Akibatnya, meskipun sudah menjadi orang Kristen, hidupnya sembarangan, ceroboh, dan syarat dengan perkara-perkara duniawi, yang mana semuanya merupakan perbuatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. 1 Petrus 4 ayat 3 mengatakan, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan. Maksud saya perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Melakukan perbuatan-perbuatan cemar itu dikatakan sama halnya dengan sedang melakukan kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Orang Kristen yang seperti ini tidak bisa dikatakan serupa dengan Yesus, tetapi lebih tepat serupa dengan dunia. Itu semua bukti bahwa sesungguhnya banyak dari kita yang belum atau bisa dikatakan tidak mau memahami Tuhan. Akibatnya, orang yang tidak mau memahami perasaan dan pikiran Tuhan adalah kebinasaan. Ya, dalam Galatia 5 ayat 21 sangat jelas dikatakan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa, perhatikan, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maka Tuhan berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Lukas 21 ayat 34. Sebaliknya, agar hidup kita hidup seperti pada siang hari, hidup dengan sopan. Roma 13 ayat 13. Hal itu berarti hidup kita haruslah hanya untuk kepentingan Tuhan. Hidup dalam terang, bukan hidup dalam gelap. Dari penjelasan di atas, kita bisa simpulkan bahwa Tuhan sesungguhnya sudah memahami kita, sedangkan kita belum memahaminya dengan benar, dengan utuh. Jadi saudara, mari di sisa waktu hidup ini kita berubah. Kita berusaha memahami Tuhan, sadar bahwa kita harus memberi diri kita diselamatkan. Caranya dengan melawan dan mematikan cara-cara hidup duniawi yang masih membelenggu kita. Dan terakhir, pesan saya, jangan juga sampai salah memahami Tuhan. Dalam pengertian, kalau sampai Tuhan belum beri jalan keluar dalam masalahmu, sakitmu belum sembuh, atau ekonomimu belum membaik, itu bukan berarti Tuhan tidak memahami saudara. Ingat itu. Tetapi justru Dia sedang pedulikan hidupmu dan membentukmu supaya kelak bisa diterima di kemah abadi.
Tetaplah kuat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati.